teman-teman Fokait, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini Kak Hana semangat banget. Kenapa? Karena kita kehadiran bintang tamu. Bintang tamu yang bakal kasih kita edukasi dan hal-hal inspiratif. Ada Miss Rina hari ini dari Ashoka. Miss Rina, boleh deh memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman semua, saya Rina Kusuma, saya dari Ashoka sebagai Family Change Making Movement Manager di Ashoka Indonesia. Salam kenal, kita berbincang-bincang ya tentang keluarga. Nah, itu dia, keluarga. Untuk teman-teman muda yang mau berkeluarga dan sudah berkeluarga, wajib banget untuk nyimak penjelasan yang satu ini. Miss, kalau keluarga itu kan salah satu hal yang fundamental untuk membangun karakter, kemudian hal-hal lainnya ya Miss ya, terutama nanti akan berkaitan dengan anak-anak. Kalau menurut Miss, keluarga itu apa sih Miss? Ya, keluarga itu kalau buat aku pribadi ya, keluarga itu pilar kita ya, dimana kita dari kita tumbuh dibesarkan, gitu, terus kemudian kita menjadi dewasa pun itu juga lepas dari keluarga, dan kemudian kita juga ketika kita berkeluarga kita juga menciptakan keluarga baru gitu ya. Jadi buat saya itu pilar kehidupan kita sampai mungkin kita nanti ketika kita meninggal pun yang mengumpulkan juga biasanya kan keluarga betul, gitu. betul. Jadi buat saya itu sih secara pribadi gitu ya. Walaupun kalau secara terminologinya mungkin bisa dibilang keluarga itu unit terkecil dalam masyarakat. Iya betul-betul gitu secara teoritis ya Miss ya. Gitu. Tapi kalau secara saya pribadi itu pilar. Siap. Nah, Miss, barangkali sekarang yang nyimak mau berkeluarga. Ya. Okay. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam membangun keluarga itu? Kalau dalam perspektif Islam gitu ya, harus sakinah mawaddah warahmah, atau dalam perspektif yang lebih umum yang menimbulkan kedamaian, ketenangan, gitu. Rumah untuk pulang gitu. Oke, ini dari kacamata saya sebagai ibu tunggal, anak saya 2 gitu ya. Jadi saya dari jomblo terus menikah, terus jomblo lagi kan gitu ya. Dengan 2 anak gitu, terus 2 anak. Nah, kalau menurut saya sangat penting sebelum kita berkomitmen untuk membangun kehidupan keluarga, itu kita tahu siapa kita dan selesai dengan diri kita sendiri. Gitu ya. Karena saya sering banget kita tuh menikah itu alasannya macam-macam. Ada yang karena tuntutan orang tua, takut dosa gitu ya. Terus kemudian melihat kok teman udah nikah gitu kan. Saya belum. Betul, kok kamu belum. Lebaran Idul Adha sebentar lagi. Atau misalnya ada yang mau ngelamar nih, ya udah deh gitu kan. Tapi nggak punya konsep gitu, nggak punya tujuannya mau gimana. Boro-boro tahu tujuannya, tahu dirinya sendiri juga belum gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu siapa kita belum berdamai dengan diri sendiri, itu ada kemungkinan kita menciptakan luka pengasuhan kepada anak gitu. Karena kita lagi seneng-senengnya nih, pengen gaul segala macam, tiba-tiba ngurusin anak segala macam gitu kan gitu ya. Jadi terbengkalai ya kan, belum selesai sama dirinya. Pengen cita-citanya, ada yang misalnya orang tua, ada yang bapak-bapaknya misalnya pengennya dulu cita-citanya pengen masuk ABRI misalnya gitu ya, biar keren gitu. Nggak dapet, tapi dia masih bawa nih ininya, anaknya lah yang kemudian diprototipe menjadi kamu jadi ini aja gitu, tanpa menggali anaknya itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kalau buat aku pertama banget gitu, tahu dulu diri sendiri gitu ya, terus kemudian berdamai dan kita tahu jadi tujuan kita mau seperti apa. Kalau kita tahu kita mau membangun kehidupan kita seperti apa, jadi kita juga tahu kriteria yang akan mendampingi hidup kita ini siapa gitu. Oke, perlu dicatat ya teman-teman, di screening dulu, tenang aja, karena ini akan harapannya kan orang menikah seumur hidup gitu ya Miss ya. Oke, kalau kita sudah screening, sudah yakin terhadap itu loh pasangan saya yang akan menjadi partner saya gitu ya. Bagaimana Miss berikutnya supaya keluarga itu jadi sehat? Pertamanya memang mau nggak mau proses komunikasi ya. Oke, komunikasi itu kan kayak semacam perekatnya ya, kayak lemnya ya gitu. Ini 2 orang yang berbeda loh, ya kan gitu, dengan dari sananya ibaratnya perantinya itu udah berbeda
kita laki perempuan misalnya itu udah berbeda secara fisiologis, cara pikir, cara komunikasi, belum lagi cara dari kita ditumbuhkan. Saya dari keluarga yang misalnya membebaskan, misalnya yang suami misalnya religius banget, ya kan gitu. Tapi sepanjang kita bisa mengkomunikasikan dan bisa terbuka, menghargai satu sama lain, setidaknya kita bisa tahu cari jalan tengahnya gitu. Jadi walaupun misalnya ada ya kendala-kendala pasti ada gitu ya, tapi itu kita bisa terus maju bareng-bareng gitu. Jadi bukan cuma yang maju suaminya aja nih gitu, atau perempuannya aja gitu, ibunya aja yang maju gitu. Harus saling. Tapi harus jadi bisa setara gitu. Komunikasi kunci yang pertama supaya lebih stabil lagi apa nih selain faktor itu? Dari komunikasi itu kan sebenarnya tergali ya. Kamu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih? Terus saya tuh pengennya nanti kalau tua tuh misalnya kayak mau gimana ya? Gitu. Kalau kita punya anak tuh nanti tuh anak tuh yang kayak gimana ya? Itu kan jadi mulai ya gitu. Ada impian, ada keinginan, dan pastinya kita kan pengen kita menciptakan generasi yang lebih baik. Kehidupan kita juga lebih baik. Nah, dari impian-impian itu kemudian ya udah diturunin, kemudian kalau kita sepakat oke kayak begini, tinggal caranya bagaimana. Cara kan pasti banyak ya. Pasti beda-beda juga setiap keluarga itu ya Miss ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bergerak lagi nih Miss, tapi bergeraknya itu kepada suatu kasus. Tidak semua anak diberkahi misalnya orang tua yang lengkap gitu, atau tidak semua orang itu diberkahi oleh keluarga yang harmonis. Tapi bagaimana sih mekanisme diri kita untuk menghadapi tidak apa-apa misalnya keluarga saya divorce, tapi saya harus struggle juga, atau tidak apa-apa misalnya keluarga saya itu seseorang yang saling cuek, tapi tidak apa-apa, saya tidak akan kekurangan rasa kasih sayang. Nah, mekanisme itu bagaimana Miss membangunnya? Jadi kalau saya mungkin berangkat dari pengalaman saya sebagai ibu tunggal ya gitu. Pasti sebagai ibu tunggal yang bercerai itu kan pasti ada perasaan bersalah gitu ya sama anak gitu. Tapi saya punya prinsip apapun situasi itu harus dibicarakan. Jadi saya bilang waktu itu anak saya masih umur kelas berapa ya? 3 atau 4 SD, yang besar, yang kecilnya tuh sekitar 4 tahun, 3-4 tahun gitu. Nah, saya komunikasikan mereka bahwa bapak ibunya bunda sama anaknya sudah tidak serumah, terus nanti konsekuensinya seperti apa gitu, dengan cara bahasa yang berbeda-beda karena usianya berbeda-beda. Dan itu nggak bisa cukup sekali, berulang-ulang gitu. Dan disesuaikan responnya dia seperti apa anaknya gitu. Dan itu prinsip satu kalau bahasa saya. Jadi anak dilibatkan, diinfokan daripada dia mendengar dari orang lain bahwa ada kondisi yang tidak ideal di keluarganya, gitu ya. Termasuk juga membangun support system. Jadi saya support system. Jadi saya selalu bilang ke gurunya, gitu ya, ke orang-orang yang memang di kita situasi di keluarga kita seperti ini. Jadi kemudian juga bisa setidaknya bisa memahami gitu ya, karena pasti sering banget dijudge, ya kan? Betul, ada sisi-sisi seperti itu. Jadi bangun support system dan kita ya bangun apapun situasinya dalam konteks positif. Gitu. Dan sebenarnya mau walaupun bisa tidak ideal, tapi keluarga itu bisa kita ciptakan untuk punya sebagai tempat tumbuh kembang anak yang bisa menumbuhkan dia karakter-karakter positif. Iya. Siap. Miss, ada satu fenomena lagi. Dan ini sebenarnya agak gitu ya teman. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ada data nih, Miss. Mei lalu oleh salah satu lembaga atau NGO gitu ya, banyaklah data-data yang mungkin bisa teman-teman akses juga, bahwa Indonesia menempati posisi ketiga di dunia tanpa ayah, pengasuhan tanpa ayah. Oleh karena itu, Miss, bolehkah pada kesempatan ini ada pesan-pesan untuk satu, orang tua ibu dari sisi ibu, kedua dari sisi ayah? Ya. Di Ashoka kami tengah membangun gerakan namanya gerakan pembahari keluarga atau biasa kita sebut gahar keluarga. Nah, di
di gerakan ini sebenarnya kami ingin mendorongkan keluarga-keluarga itu menjadi ekosistem yang solid untuk tumbuh kembang anak, agar mereka bisa berempati, kemudian mereka bisa berkolaborasi, terus kemudian dia bisa mengasah kepemimpinannya dan mencoba melakukan inisiatif perubahan, dan itu bisa berangkat dari keluarga. Itu intinya di Gaharu Keluarga. Nah, kelihatannya ideal gitu ya, kelihatannya banget gitu ya. Tapi kenyataannya keluarga itu dinamikanya macam-macam banget gitu ya. Nah, yang kami lakukan kemudian kami mencoba menggerakkan, mendekati keluarga-keluarga yang dengan beraneka ragam kondisi. Jadi ada satu penggerak Gaharu Keluarga di Jember, di Tanoker, itu di Ledok Ombo. Itu kampung itu kampung buruh imigran. Jadi anak itu ditinggal karena orang tuanya kerja di luar negeri. Nah, karena dia ditinggal, itu awalnya anak-anak itu jadi bermain aja, bebas aja, nggak diasuh secara proper gitu ya. Nah, jadi angka kenakalan itu juga cukup tinggi jadinya. Nah, kemudian inisiasi salah satu Ashoka Velo di sana, karena itu kampung suaminya, jadi dia kembali ke sana. Kemudian ngajak ngobrol nih anak-anak, apa nih yang bikin anak-anak tuh senang bermain. Jadi awalnya bikin kelas bermain sambil belajar, kemudian mereka menggunakan enggrang sebagai alat permainan, dan kemudian anak-anak jadi mau berkegiatan. Nah, tapi dari situ kemudian bergulir ceritanya. Jadi dari tadinya melihat anak-anak ini bertumbuh, bikinlah sekolah Boebo. Karena banyak orang Madura kan, jadi bikin sekolah bisa diakses ya. Boebo. Nah, melibatkan ibu-ibu ya, untuk mereka gimana nih, yang ibu-ibu yang ditinggal, misalnya suaminya bekerja, gitu ya. Terus kemudian ibu-ibunya pengen juga nih ada sekolah Pak Bapak. Gitu, ada juga sekolah bapak-bapak yang memang bapak-bapaknya ada di kampung gitu. Bapak-bapaknya udah ada juga eyang-eyang. Jadi bikin sekolah eyang-eyang. Lucu, tapi seru, tapi bermanfaat pasti ya. Karena eyangnya pengen tahu nih, cucu saya nih gimana ya kalau ini kan ya. Anak nih kalau pakai sosial media tuh kayak gimana gitu kan. Jadi dia ada interaksi kan. Nah, mereka membangun yang mereka sebut itu pengasuhan gotong royong, pengasuhan komunitas. Pendekatan yang nggak bisa lagi anakku, anakmu. Karena anak kita baik, anak tetangga kita nggak baik, dia bisa terkena juga. Ya kan? Jadi gimana? Anak aku, anakmu, anakku. Jadi pengasuhan itu memang bisa dilakukan secara bersama-sama komunitas ya. Itu yang disebut support system. Yang apalagi ada yang bilang kan, untuk membesarkan satu anak butuh it takes a village to raise a children gitu kan, kalau bahasa luarnya gitu kan. Nah, ini persis yang dilakukan seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian dia tidak ideal, tapi kemudian anak itu jadi kemudian tidak bisa menjadi kesempatan yang sama gitu. Juga padahal banyak juga keluarga yang kelihatannya lengkap, tetapi dia tidak bisa menjadi tempat tumbuh kembang yang sesuai dengan dia. Karena diatur, karena diperintah aja, ya disetir, otoriter misalnya gitu, karena terlalu dominan orang tuanya gitu. Jadi makanya perlu proses dialog atau komunikasi di anggota keluarga. Komunikasi demokratis itu salah satu yang harus kita tumbuhkan salah satu asuh yang top untuk teman-teman. Ya. Jadi artinya kalau teman-teman sebagai ini misalnya calon orang tua atau orang tua muda gitu penting banget memang belajar komunikasi, terutama komunikasi yang asertif ya. Bukan cuma sekedar aku tuh gitu kan. Tapi nggak ngelihat gitu feedbacknya seperti apa gitu. Memang komunikasi yang bermakna gitu. Terus kemudian juga mungkin perlu juga belajar tentang sisi psikologis dari masing-masing orang. Jadi misalnya aku mempelajari misalnya kalau teman-teman tahu MBTI,
saya pernah. Nah, gitu MBTI itu kita jadi tahu kecenderungan anak saya ini kayak apa ya. Kalau saya seperti apa caranya gitu. Ada lagi tanda mapping. Ada aplikasi juga ya, Miss, ya, yang bisa kita akses ya. Luas banget sebenarnya. Jadi salah satunya ada akses yang disebutkan. Untuk teman-teman sekarang kan kalian generasi apa? Milenial, zilenial, pasti dekat dengan digital. Kalian harus manfaatkan tuh berbagai kemudahan informasi. Dan sebenarnya juga sekarang tuh saatnya kita menciptakan di keluarga itu spirit bahwa semua orang itu bisa melakukan perubahan. Itu dia, baik sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, gitu, itu bisa melakukan perubahan di dalam baik di dalam keluarga mereka sendiri ataupun menggerakkan keluarga-keluarga di sekitarnya. Gitu, misalnya mau isu lingkungan, bikin kegiatan bareng-bareng untuk bersih-bersih di lingkungannya, di kompleknya misalnya, atau yang suka nanam-nanam, bikin gitu ya gerakan. Ini pandemi banget nih, biopori misalnya gitu, iya kan gitu, atau biopori sih hidroponik gitu. Nah, terus nanti hasilnya panen bareng, dimakanin bareng, ya kan gitu. Itu kan udah menggerakkan, jadi kita juga itu jadi nggak bosen lah ya, gitu, kerja asik banget, terus cuma ngurusin anak segala macam, tapi bisa dibikin ada sense bisa dihibur. Iya. Sip. Gitu deh. Luar biasa, singkat, padat, tapi bermakna dalam nih kalau kita bilang. Miss, terima kasih sekali atas kebersamaannya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita tahu ya bahwa dalam keluarga harus ditumbuhkan yang namanya komunikasi. Tadi juga ada poin penting lagi bahwa kita sebagai orang tua bisa menciptakan suasana yang demokratis, kemudian kita juga bisa melakukan berbagai kegiatan yang positif. Perannya bukan dari ibu saja, perannya bukan dari ayah saja, tapi ayah dan ibu harus menciptakan ruang tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman, pokoknya jangan lupa like and subscribe.